cerdas, keluarga bahagia. Bunda, hari ini aku membahas topik yang lumayan sangat dekat dengan kita, yaitu tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Tapi aku berharap mudah-mudahan tidak ada satupun dari viewer persembahan untuk Bunda yang mengalaminya ya. Catatan dari tim produksi nih Bun, pada tahun 2016, survei pengalaman hidup perempuan nasional oleh BPS menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Dan 1 dari 10 perempuan mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Data tahun pelaporan Simfoni PPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak menyampaikan terdapat 3.299 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 3.340 korbannya. 62,13% adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Bun, kasus KDRT ini tuh seperti fenomena batu es ya, yang tampak hanya di permukaannya aja. Dan pada umumnya perempuan serta anak-anak yang menjadi korban paling rentan dalam kasus ini. Sehingga diperlukan berbagai macam upaya dan mekanisme yang spesifik serta responsif. Nah, Bunda, pada hari ini persembahan untuk Bunda akan mengobrol tentang KDRT. Khususnya tentang KDRT terhadap perempuan bersama narasumber saya yang cantik banget dan sudah ada di samping saya saat ini, Ibu Hanita. Selamat datang, Ibu. Halo Mbak Rena, halo pemirsa semuanya. Sorry. Sehat ya Ibu ya? Terima kasih, sehat ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya yang sudah dengan senang hati ya. Mampir ke sini untuk ngobrol dengan saya dan bunda-bunda di rumah ya. Ibu. Terima kasih. Nah Bunda, saya perkenalkan dulu ya. Ibu Hanita ini, beliau adalah konsultan Bareskrim untuk penyusunan panduan kasus KDRT di kepolisian. Lalu beliau juga bagian dari UNDP Indonesia. Dan juga, aduh Ibu banyak sekali. Jangan dibaca semua dong, ngapain? Harus ya. Bu, serem. Biar tahu. Dan beliau juga Advocacy and Awareness Raising for Integrated GWV. Nanti saya tanya ya Bu, apa sih itu? Prevention and Reporting Center during COVID-19. Nah, Ibu, nih saya nggak sabar banget nih Bu ngasih pertanyaan-pertanyaan yang saya punya tentang serem kayaknya. Topik kita hari Daftarnya ini. banyak banget. Nah, Ibu, kita langsung ngobrol aja. Silakan. Ya Ibu ya. Ibu, saya sempat membaca nih Bu, KDRT itu adalah bentuk kekerasan fisik yang menimbulkan luka fisik. Apa definisinya sesimpel itu Ibu untuk KDRT ini? Oke, terima kasih Mbak. Aduh, ini pertanyaan yang sangat baik ya untuk kita memahami pertama kali bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya kekerasan fisik. Ya, jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, diatur bahkan setidaknya ada 4 bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik hanya salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi. Ya, jadi semua tahu dong bentuk kekerasan fisik ya, karena kekerasan fisik itu tampak kan, pasti ada luka ya, entah lebam sampai patah tulang, ada yang pokoknya luka-luka fisik yang tampak dan bisa dibuktikan, biasanya dibuktikan dengan visum et repertum. Nah, bentuk kekerasan yang kedua adalah kekerasan psikis. Nah, ini yang serem, nggak kelihatan, tapi sakitnya tuh di sini. Ya. Nah, itu bentuk kekerasan psikis juga diatur. Ya, diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT. Kemudian yang kedua adalah kekerasan seksual. Bahkan kekerasan seksual diatur. Jadi diatur di dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT adalah pemaksaan hubungan seksual. Jadi suami atau istri tidak boleh memaksa
memaksakan hubungan seksual. Kalau berdasarkan informasi dari polisi sih banyak juga kasus-kasus yang dilaporkan itu bentuk kekerasan seksual yang menyimpang gitu ya. Nah itu masuk biasanya pemaksaan hubungan seksual. Nah yang keempat adalah kekerasan ekonomi ya. Jadi penelantaran. Jadi penelantaran itu juga salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Penelantaran. Nah itu jadi setidaknya ada empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jadi yang bentuknya sangat beragam, sangat kompleks. Itu sebabnya tadi seperti Mbak sampaikan bahwa ini membutuhkan mekanisme yang khusus ya, karena memang menangani kasus yang menimbulkan dampak kompleks pada korban, tidak hanya fisik ya, tetapi psikis dan juga sosialnya ya, itu berdampak karena mengalami kekerasan seksual yang itu biasanya menimbulkan trauma ya, traumanya yang begitu berat gitu ya. Jadi kita memang harus mewaspadai ini. Nah, makanya tadi hasil survei itu menggambarkan itulah faktanya ya. Fakta surveinya mengatakan bahwa ternyata 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk itu. Ya, ini. Nah, ini yang memang sangat memprihatinkan ya. Serem banget ya. Mudah-mudahan betul tadi Anda sampaikan, mudah-mudahan viewer kita nggak ada ya. Tapi faktanya seperti itu. Data menunjukkan memang kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di lingkungan keluarga Indonesia ya. Itu. Kalau yang paling banyak Ibu dari 4 yang tadi Ibu sebutkan jenisnya ini, paling banyak yang dilaporkan tuh yang mana Ibu? Yang paling banyak dilaporkan kekerasan fisik. Ya, fisik banyak dilaporkan. Namun demikian, ini fenomena yang menarik adalah mulai banyak masyarakat ya, istri terutama melaporkan kekerasan psikis. Ya, mungkin saya menduga kekerasan fisik itu banyak dilaporkan karena buktinya paling mudah. Iya, betul. Ya kan? Dan kekerasan seksual tentu saja. Kekerasan fisik dan seksual itu kan buktinya memang tampak ya. Tampak ada visumnya, ada. Tetapi kekerasan psikis ini menurut saya menarik ya. Karena waktu saya menjadi pengurus di sebuah lembaga yang memberikan layanan untuk perempuan dan anak, kekerasan psikis itu hampir selalu dialami oleh semua korban KDRT. Nah, tetapi jarang yang melaporkan secara khusus bahwa dia mengalami itu. Tetapi ketika diperiksa semua korbannya, ketika dikonseling, akhirnya keluar traumanya. Nah, ini. Jadi sudah mulai banyak juga dilaporkan. Gitu. Jadi artinya mereka mulai sadar ya bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu berbagai bentuk dan itu juga menjadi sesuatu yang memang memberikan trauma kepada korban. Nah, kenapa saya katakan ini fenomena yang menarik ya? Menarik itu artinya ada kesadaran kan pada perempuan bahwa meskipun dia tidak dipukuli, tetapi ketika dia mengalami trauma akibat tekanan, misalnya tekanan psikis dari suaminya, ancaman, karena ada ancaman juga. Ancaman itu juga diatur di dalam undang-undang penghapusan KDRT karena banyak sekali yang dulu misalnya sebelum nikah dia bebas, masih bisa ketemu keluarga, masih boleh bekerja, masih boleh hangout sama teman-temannya. Tapi setelah menikah langsung nggak boleh kemana-mana, bahkan menemui keluarganya pun tidak boleh. Nah itu juga bentuk ancaman diatur juga di sana. Jadi ada sanksi hukumannya. Jadi saya pikir ini mulai ada kesadaran ya bahwa ini adalah bentuk kekerasan gitu. Jadi mereka mulai banyak kasus-kasus dilaporkan tanpa mengalami kekerasan fisik. Jadi dia cukup hanya mengalami kekerasan psikis dan mereka berani melaporkannya. Itu. Alhamdulillah nih dapat pencerahan dari Ibu nih kayak gini. Mungkin banyak perempuan bunda-bunda ya yang belum sampai pengetahuannya bahwa sekarang sudah bisa. Polisi juga nerima ya Ibu laporan seperti itu ya? Ya? Laporan terbanyak justru polisi itu memiliki unit khusus, namanya unit perlindungan perempuan anak. Namanya juga unit PPA ya. Unit ini memang khusus menangani kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak. Dan paling banyak ditangani adalah kasus KDRT. Banyak sekali ya. Mungkin 60%-nya. Di Polda Metro Jaya saja, ya Polda Metro Jaya itu membawahi 14 Polres, itu paling banyak, 13 Polres maaf, itu paling banyak KDRT. Di Bareskrim, di level Bareskrim juga paling banyak adalah kasus KDRT seluruh Indonesia. Anda bisa bayangkan, makanya saya tidak heran hasil surveinya seperti itu ya. Makanya saya sangat mengapresiasi nih ya, program ini
ternyata memperhatikan juga satu hal yang mungkin orang malas membicarakan. Nah, Iya, disitulah iya, betul. saya sepakat tadi yang apa yang Anda katakan di awal bahwa ini fenomena gunung es. Karena yang dilaporkan itu ya kasus yang ada itu hanya yang dilaporkan. Nah, padahal faktanya itu banyak. Anda bisa bayangkan kalau 1 dari 3 perempuan. Coba di studio ini saja ada berapa banyak perempuan di sini. Iya. Artinya kalau kita itu hampir semua kan rata-rata perempuan mengalaminya. Dari berbagai bentuk tadi. Iya. 4 minimal, misalnya 4 bentuk tadi. Ternyata mengalami. Jadi ini betul-betul perkembangan yang menarik. Karena sebenarnya meskipun undang-undang ini sudah ada sejak 2004, tetapi kan belum banyak yang tersosialisasi bahwa kasus ini bisa dilaporkan. Makanya ini dikatakan tadi di awal GBV itu apa gitu kan? Itu gender based violence. Ya, jadi ini berawal dari relasi kuasa yang tidak seimbang. Makanya dikenal dengan gender based violence. Jadi domestic violence is part of gender based violence yang paling banyak terjadi. Karena relasinya nggak seimbang antara suami dan istri kan. Jadi suami dan istri ini kan pasti relasi kuasanya tidak seimbang karena saling mencintai satu sama lain, pasti relasinya ada yang lebih tinggi ya semacam itu kan tidak. Ini memang di latar belakangnya seperti itu. Nah, tidak semua beruntung ya bahwa relasi ketika menikah itu mereka setara. Ya, nah justru karena itulah mereka kemudian mengalami kekerasan. Itu. Aduh berat ya. Emosional, yes, that's right. Jadi so emotional nih, so emotional memang. Iya benar Ibu. Aduh Ibu, ini ngobrol sama Ibu tuh kayaknya nggak pengen pakai break. Yang gitu tapi ya. Oke. tetap Harus break supaya emosinya bisa ini ya saya dijaga. juga perlu atur napas ini Oke. Bunda-bunda. Oke Bunda-bunda, saya dan Ibu Hanita akan kembali lagi setelah break yang satu ini dan jangan kemana-mana, tunggu kita berdua.